Halo, selamat pagi Tech People. Selamat datang kembali di podcast Creating Talk bersama dengan Sapiens Teknologi Indonesia. Saya Hendrik sebagai host kalian. Hari ini kita akan membahas mengenai cyber security, yaitu mengenai resiko dari seorang karyawan ataupun seorang personal terhadap bahaya cyber yang ada di luar sana. Nah, tamu kita hari ini ada Mas Dimas J nih. Mas Dimas J itu adalah Cyber Security Manager di Sapiens. Halo, selamat pagi Mas. Pagi Mas Hendrik. Gimana Mas kabarnya? Sangat baik. Selamat pagi Mas ya. Oke Mas, sebelum masuk ke topik nih, mau nanya sedikit. Sebenarnya Cyber Security Manager di Sapiens itu ngapain Mas kerjanya? Cyber Security Manager secara garis besar sama Mas Hendrik, sama manajer-manajer yang lain ya. Kerjanya kita pasti mengatur tim, mengatur untuk perusahaan kita sendiri ya. Nah, tapi yang menjadi perbedaan Cyber Security Manager itu kita fokusnya terhadap keamanan IT khususnya terhadap bidang IT digital ya. Gitu. Jadi beda ya sama security yang tukar KTP maupun termogan ya. Kita beda. Ya, jadi fokus kita untuk mengamankan sebuah company bersama dengan temannya ada tim, nggak sendiri. Ada tim kita untuk mengamankan company kita ataupun klien kita sebagai konsultan dari serangan cyber attack sendiri. Kurang lebih seperti itu Mas Hendrik. Keren ya Mas ya. Jadi kenapa sih kita pengen bahas mengenai resiko bahaya dari cyber threat untuk personal maupun karyawan? Karena kita melihat banyak banget sekarang ini bahaya-bahaya cyber di luar sana. Jadi kita pengen ngupas bareng nih, bareng sama-sama Mas. Boleh Mas ya? Boleh. Oke. Nah, sebelumnya nih pengen nanya dulu. Jadi kita sebagai karyawan itu tuh sebenarnya ada resiko seperti apa sih Mas kalau misalkan kita bahas soal cyber threat di luar sana? Oke. Tiap karyawan itu beda-beda ya, Hendrik. Saya sebagai manajer sama mungkin teman-teman under tim saya pasti punya resiko yang berbeda. Atau yang paling gampang terasa teman-teman yang ada di front office ataupun teman-teman office boy kita yang membantu pekerjaan kita itu pasti punya resiko yang tersendiri ketimbang atasan kita, si level, si kita. Nah itu pasti berbeda resikonya. Tapi kita pasti semua punya resiko Mas Hendrik. Terlepas apapun pekerjaan kita dalam sebuah perusahaan itu ya. Ya kayak banner di belakang saya ini, you are target. Nah itu semua orang itu pasti target. Nggak peduli siapa itu. Ya sebagai contoh, justru teman-teman yang mungkin tanda kutip kadang kita beberapa company klien kita sepelekan untuk tidak ikut pelatihan. Seperti yang ada di front office, sekretaris, mbak CS yang di depan, teman-teman kita yang tadi saya sebutkan, justru mereka itu risiko paling utama yang paling rentan untuk kena. Nah, jadi semua orang itu punya resiko. Resikonya seperti apa yang tadi Mas Hendrik tanyakan? Pertama, baru-baru ini kan ada undang-undang PDP ya, ya data pribadi. Itu mengikat untuk personal kita, tapi perusahaan juga bisa terkena dampaknya. Nah, dampaknya itu bisa sampai kalau sebuah perusahaan terbukti dan mengakui atau sudah terpapar melakukan tindakan penyelewengan data pribadi baik milik kliennya ataupun data perorangan yang diolah personal, itu bisa kena denda miliaran rupiah, mulai dari kalau nggak salah 4 sampai 6 miliar, dan itu bisa dikali lagi tergantung berapa besar dan berapa banyak tipe-tipenya, ada tipe-tipe kebocorannya. Nah itu sendiri punya resiko seperti itu buat perusahaan. Nah kalau pelakunya karyawan ya udah pasti kan ya, ya udah kebayang kira-kira kita itu sebagai karyawan punya resiko itu, baik kita merugikan perusahaan atau merugikan diri kita sendiri. Seperti itu, bocoran data ya, apalagi kasus Bioga kemarin ya, tentu jadi happening yang sangat tinggi dan tentu resikonya makin besar saat ini. Beda mungkin di tahun-tahun lalu kita jarang bahas seperti ini. Jadi resiko tiap orang pasti ada, resikonya sangat besar, mulai dari kerugian materi baik untuk diri sendiri maupun terhadap perusahaan kita. Kayak gitu, atau sebaliknya juga bisa terjadi.
Oke, berarti bukan cuma karyawan IT aja mas yang bisa kena ya, berarti karyawan IT gitu kayak teman-teman kita yang kerja di human capital atau marketing itu juga punya resiko yang sama sebenarnya. Ya, jelas tentu mungkin pasti mereka punya resiko yang sama, bahkan terkadang lebih besar. Oke, menarik. Nah, kemudian mas kalau misalkan kita bahas sebagai personal nih mas, kita sebagai di luar sebagai karyawan, nah itu tuh resikonya tuh seperti apa sih mas? Oke, kalau kita sebagai personal ya, berarti ini masyarakat IT Indonesia yang sekarang lah ya, yang banyak bersosial media lah. Ya, gitu. Jadi resiko yang tadi kita bahas di awal, kita sebagai karyawan bisa membawa resiko terhadap company, sebaliknya pun bisa. Kita yang personal nih, contoh lagi meeting gini kan ya, tiba-tiba kita meeting sama bos besar misalnya. Teman-teman pasti sering lah, kadang mungkin ketemu klien yang wah gede nih klien saya, perlu nih messaging di instastory saya nih biar teman-teman SMA, SD saya tahu kalau saya pernah meeting sama orang keren kayak dia nih. Tapi ternyata pas lagi ya biasa bikin story Instagram, kasih tuh papan tulisnya atau mungkin lembar materi meeting mereka ya, yang ternyata itu ada data penting plan bisnis. Jadi bukan cuma data password, finance, itu yang dianggap data konfidensial ya. Bisnis plan itu terjadi, bahkan beberapa kasus kejadian ketika bisnis plan sebuah perusahaan terekspos, kompetitor bakal nangkep ide itu duluan. Dan bisa jadi menyiapkan backup plan atau bahkan duluan launch si plan bisnis itu ya. Dan tentu pasti merugikan ya. Jadi nggak cuma, kadang kita terlalu terfokus dengan data password, kredensial, data keuangan atau gaji dan kawan-kawan. Dan kadang bisnis strategik sebuah perusahaan itu dilupakan. Nah, jadi kita sebagai seorang personal bisa membawa resiko terhadap company kita, perusahaan kita. Nah, kalau diri kita sendiri itu resikonya apa? Tentu pasti kita bisa dituntut, ya kan, pencemaran nama baik kita antara sesama. Misalnya saya bikin hoax terhadap Mas Hendrix nih, karena Mas Hendrix mungkin wah naik jabatan nih, saya masih di bawah, oke lah saya foto aja terus bikin undang-undang ITE kita bisa kena, ya kan, pencemaran nama baik. Terus kita ada undang-undang PDP juga yang bisa jadi ternyata saya mengelola data klien saya di kantor. Nah, apalagi kita marketing nih, pasti kan terima data list email, data pribadi klien lah ya, calon klien lead itu kita terima. Taunya, wah ada yang mau beli data personal orang nih, lumayan 50 data diri orang mau dibeli 1 juta. Buat apa? Buat penipuan online. Udah, saya jual aja nih, lumayan. Nah, kayak gitu. Itu bisa terjadi kalau memang kita punya niat yang kayak gitu. Jadi personal kita pun memiliki resiko yang cukup gede, baik itu pada diri kita sendiri yang bisa di-issue maupun tadi bisa merugikan diri kita sendiri, orang lain, bahkan perusahaan tempat kita bekerja. Ya, karena once kerugian mungkin kita bisa cari duit lagi ya. Tapi ketika kita kena kerugian yang namanya dampak reputasi, itu susah. Ya, kayak pribadi kan biasa bilang merusak kepercayaan itu hanya butuh waktu yang singkat, tapi membangun kembali sebuah kepercayaan itu butuh waktu yang sangat lama. Gitu. Jadi itu yang harus dijaga ketimbang resiko finance, ya ini harus diperhatikan. Kurang lebih kayak gitu Mas Hendrix. Oke. Berarti sebenarnya kita itu bukan hanya sekedar menjaga keamanan personal diri kita, tapi juga membawa perusahaan juga ya. Betul. Keamanan perusahaan juga di tangan kita gitu ya Mas ya. Iya. Keluarga juga dong. Oh iya betul, keluarga juga ya. Ada keluarga juga yang kita bawa. Keluar anaknya Pak itu tuh suka bikin hoax kalau statusnya, iya gitu ya. Nah itu kan reputasi keluarga kita juga dipertaruhkan. Ya kurang lebih kayak gitu Mas Hendrix. Oke. Nah kemudian Mas, gimana sih Mas cara kita tuh untuk bisa mencegah supaya kita tuh bisa resikonya tuh bisa semakin kecil gitu Mas. Mencegahnya tuh gimana sih? Ada atau ada do and don'ts-nya nggak sih Mas? Oke, do and don't saya yakin ketika teman-teman lihat di internet pasti bakal banyak. Ada yang bikin 10 langkah mudah menghindari ini. Ya kan? Tapi
teman-teman harus tahu yang tadi kita bahas di pertanyaan pertama ya, cara membedakannya atau cara mengenali diri kita sendiri nih. Nah, contoh tadi kan kita sebagai seorang karyawan, kita harus tahu kita mengelola data apa, kita memegang data sensitif apa, itu harus kita kenali. Jadi klasifikasi informasi itu penting. Ini dasarnya. Jadi untuk mencegahnya kita harus bisa klasifikasi informasi yang ada pada diri kita baik sebagai karyawan, sebagai personal kita, masyarakat Indonesia zaman sekarang, itu harus kita bisa. Contoh, informasi publik berarti ini informasi yang boleh saya share secara bebas. Contohnya seperti apa? Contohnya, mungkin jalan-jalan pagi saya, yang memang mungkin saya sendiri dan secara sadar saya memang mau bagikan ini. Nah, itu informasi publik dan kita harus tahu, oh ini publik, oke. Terus ada yang lain, ada informasi yang misalnya sifatnya internal. Internal ini boleh saya share, tapi nggak boleh secara bebas atau publik kayak tadi. Mungkin ke teman saya sendiri atau ke rekan kerja dalam satu divisi saya doang. Saya dengan tim saya. Yang saya share apa? Oh, roadmap tahun 2023 untuk tim cyber security. Nah, itu kan nggak mungkin saya sebar ke tim yang lain kan, atau bahkan ke klien saya, nggak ada untungnya. Nah, itu yang dinamakan tadi bisnis strategik. Nah, yang terakhir adalah yang memang konfidensial. Konfidensial itu yang memang nggak boleh kita share sama sekali, dan itu harus di-keep di internal kita, password, data pribadi kita. Nah, itu harus kita keep untuk diri kita sendiri. Kalau kita udah bisa klasifikasi informasi itu dengan baik dan tahu cara treatmentnya, tentunya disesuaikan ya dengan tadi contohnya, pastinya kita bakal terhindar dari bentuk-bentuk ancaman cyber attack yang ada saat ini. Kurang lebih secara simpelnya seperti itu. Cara panjangnya pasti banyak do and don'ts-nya ya, tapi kembali lagi teman-teman analisa dulu. Saya sebagai manajer, oh ternyata saya pegang data ini, oke, saya pegang ini lagi, oke, kira-kira dua data ini saya harus apain ya? Oh harusnya kayaknya saya gini nih. Kalau saya dalam sebuah perusahaan, saya pasti konsultasi ya dengan cyber security yang ada di sana, IT. Pasti mereka udah punya plan-nya. Plan itu yang penting untuk mencegah kejadian data breach, cyber attack. Itu penting. Kurang lebih seperti itu kita yang harus kita terapkan, dan metodenya itu disesuaikan lagi. Kita nggak bisa bilang 10 langkah ini pasti manjur buat semua orang. Udah kayak obat batuk, flu dan ya, satu obat. Iya, tapi harus sesuai tuh penyakitnya apa, obatnya apa kan ya. Orangnya apa, pencegahannya seperti apa, beda-beda. Kurang lebih kayak gitu. Oke Mas. Nah kemudian Mas, kita sebagai orang awam, gimana sih supaya kita tuh tahu nih update-update bahaya cyber threat itu sebenarnya di luar ada apa aja sih? Nah, ini kadang yang kami sering tanyakan ya. Jadi ini juga memang terkadang tuh kita salah kaprah. Kadang kita bilang, oh orang Indonesia tuh nggak ngerti cyber security, atau karyawan saya nggak ngerti Pak cyber security. Tapi bisa jadi ternyata karyawannya itu pengen ngerti, tapi nggak ada wadahnya. Oh, oke. Iya, nggak ada yang ngasih informasi ke mereka. Ya kadang mereka mau cari, tapi nggak tahu mau mulai dari mana kan ya. Jadi kalau kita sebagai karyawan, perusahaan itu biasanya baik divisi IT security dianjurkan memiliki roadmap. Roadmap itu penting Mas Hendrik, atau plan untuk kita bergerak meningkatkan cyber awareness teman-teman. Roadmap ini yang nanti menjadi bahan pembelajaran teman-teman nih sebagai karyawan. Oh bulan ini kita akan belajar ini, bulan depan kita belajar ini ya. Oke, ini temanya teman-teman, ini materinya. Nah kadang seperti itu. Jadi di kami sendiri Sapiens itu membuat roadmap ini, baik itu untuk Sapiens sendiri maupun ke klien kami. Oh, kayak gitu. Nah kalau roadmap itu sendiri Mas, ini Mas mention soal roadmap. Roadmap itu maksudnya seperti apa sih Mas? Kalau di Sapiens sendiri roadmapnya itu kayak gimana? Oke, roadmap ini adalah kalau kita kuliah atau belajar kan ada silabus tuh. Nah silabus buat kita belajar kayak gitu tuh. Jadi
tim atau divisi yang berkepentingan atau yang memang ditunjuk membuat silabus ini agar teman-teman di perusahaan itu berjenjang sedikit demi sedikit belajar terhadap cyber security yang lagi happening saat ini, kayak gitu. Mulai contohnya yang biasa yang kita tawarkan, kita itu biasa kadang kasih cyber campaign atau security awareness campaign. Ini bisa lewat email, kita blast. Sekarang lagi happening tentang malware loh. Oke, besoknya kita lebih spesifik lagi. Sekarang lagi happening soal malware tapi ransomware. Jenisnya kayak gini. Lebih spesifik kita kasih tiap bulan itu bertahap. Ini baru campaign. Nanti ada quiz, ada training itu by online yang karyawan Sapiens maupun klien kami kerjakan. Itu soalnya benar-benar interaktif. Udah kayak kita ngerjain game, Mas. Game. Iya, udah tinggal ada gamenya, tinggal diklik-klik deh, kayak gitu. Nah itu kita data di akhir ataupun di awal nanti itu kita akan ukur juga, Mas. Kita simulasi nih real attack, cyber attack itu kayak gimana. Kita simulasi, kita kirim phishing misalnya, kita voice call juga bisa juga kita seperti itu. Seolah-olah kita nge-attacker. Nanti mereka akan terima, and then kita data berapa orang sih dari satu perusahaan itu yang buka, berapa orang yang baca, berapa orang yang download dan masukin data. Nah di akhir itu roadmap ini jadi satu kesatuan program hingga ujung akhirnya kita tahu karyawan kita ternyata udah sesadar apa sih, se-awareness apa sih dengan cyber attack atau cyber threat zaman sekarang. Oh ternyata masih kurang nih, oke, berarti roadmap ini harus kita lanjutkan. Kalau ternyata sudah cukup, berarti roadmap ini mungkin harus kita kembangkan. Ya lebih susah lagi, Mas. Karena karyawan saya udah pinter-pinter nih. Lebih susah lagi, Mas Dimas, bikin lebih susah lah. Challenging ya, mereka gitu. Nah kayak gitu lah. Jadi roadmap ini penting untuk ada media mereka belajar, ada juga media assessment kita, dan ada media kita untuk monitoring. Itu dalam sebuah perusahaan kurang lebih kayak gitu. Yang kami rasa itu penting untuk dimiliki. Karena kalau nggak ada itu, teman-teman mungkin atau karyawan lain sesuai idenya mereka atau kadang ini bising nih, kayaknya ini bising deh. Saya download coba ya. Iya bising. Ya tapi udah kena. Iya. Tapi kalau baru lihat tandanya, oke ini phishing, saya harus laporkan ke tim ini. Gitu. Oke. Nah berarti Mas sebenarnya di roadmap ini itu di Indonesia tuh udah sering dilakukan belum sih Mas roadmapnya kita itu? Seharusnya secara proper nanti kedepannya kita harus melakukan ini. Apalagi regulasi kita udah mulai strict ya. Undang-undang PDP, undang-undang ITE masih banyak. Nah ini harus kita terapkan. Beberapa klien kami terkadang tertarik justru karena mungkin mereka tidak punya, atau mereka ada juga yang sudah punya tapi tidak ada waktu untuk memanage. Ya karena mungkin terlalu besar kan ya, mereka harus mainkan suatu perusahaan dan timnya belum spesifik. Minta tolong kita, nanti keinginan mereka kita tampung, kita jadikan roadmap yang sesuai dengan mereka. Ibaratnya dibikin resep dokter lah. Ya, kayak gitu. Oke Mas. Oke, menarik ya berarti ya kalau kita bahas soal roadmap seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan di cyber security sendiri Mas, offering atau layanan dari timnya Mas Dimas nih untuk cyber security gitu keluar attack people itu seperti apa sih Mas? Ya, kalau di cyber security-nya Sapiens sendiri itu simpelnya kita pakai tiga tipe atau tiga tim yang kita pisahkan. Ini cukup common istilahnya di cyber security, tapi mungkin buat orang awam agak kurang familiar. Jadi ada red team. Red team ini adalah service layanan kita semua yang terkait ofensif. Teman-teman minta, Mas saya punya website, tolong dites dong, di pentest. Ya, tolong di VA dong jaringan saya. Nah, itu bahasa-bahasa teknikal ya teman-teman. Ya, intinya semua yang ofensif yang bahasa Indonesia mungkin menyerang ya. Tolong serang saya, nanti kasihin report ya. Nah, tentu kita nggak bakal akan diserang, saya publish di GitHub atau saya publish di dark web. Silakan yang mau beli datanya si klien ini, enggak. Nanti celahnya dari mana, kita bikin report, serahkan.
ada rekomendasi yang mereka implementasi, nanti mereka perbaiki, and then kita uji coba ulang. Itu yang namanya tim. Yang kedua kita ada blue team, itu yang sifatnya defensif, kebalikan dari red team. Fungsinya kita ini pengamanan, mengamankan. Nah, jadi kalau yang tadi udah diserang tuh, nah ini yang blue ini atau yang biru tim biru, itu yang bantu mengamankan hardening, monitoring, SOC, nah kayak gitu itu kerjaan tim blue kami. Itu solusi yang kita tawarkan. Ingat KTT B20 yang kemarin kan Mas, itu salah satunya juga memakai jasa kita yang blue team ini. Kayak gitu. Jadi mereka, Mas tolong amanin saya di acara ini dong. Acara berapa lama Pak? Segini. Oke, ya udah. Kita persiapannya bukan di acara itu juga. 3 hari acara ya 3 hari kita amanin, enggak. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan sebelumnya kita udah ngamanin. Nah itu blue kita. Yang terakhir nih, yang cukup populer yang tadi kita udah bahas, itu adalah purple team kami. Nah ini yang sifatnya lebih ke people atau educate people, assessment, audit, dan lain-lain. Kurang lebih kayak gitu yang. Jadi purple itu ibaratnya gabungan red dan blue Mas. Jadi kan kalau warna merah sama biru kita gabungin ya kurang lebih ke ungu ya. Nah kayak gitu, idiomnya seperti itu. Jadi 3 layanan itu teman-teman bisa ingat red, blue, sama purple. Ya, nah itulah tim-tim kami. Yang paling laris saat ini lagi happening itu red sama purple. Kenapa tuh lagi happening? Ya tadi kadang ada perusahaan masih nggak punya roadmap nih. Waduh, kemarin ada yang kena phishing nih di karyawan saya. Gimana dong ya supaya karyawan saya jadi aware? Ya masuklah sih kalau kita. Gitu. Cuma ya kayak tadi B20, saya mau ada event tapi hanya fokus untuk event ini aja Mas diamanin. Masuklah purple, tapi ada purple dan blue kita diamanin, terus ada di audit juga sama purple kita. Nah itu masuk. Bahkan ada juga yang masih butuh 3-3-nya pakai komplit. Nah itu kurang lebih kayak gitu ke layanan yang kami miliki dan yang udah diambil oleh klien kan. Oke, baik Mas. Untuk hari ini diskusinya benar-benar insightful banget ya Mas. Kita banyak dapat informasi nih soal semoga resiko sebagai karyawan, kemudian sebagai kita sebagai personal. Sekali lagi terima kasih Mas Dimas atas waktunya, biar bisa bareng-bareng sama kita diskusi soal cyber security ini gitu. Dan Tech People, terima kasih juga sudah stay tune di podcast kita sesi kali ini. Sampai ketemu lagi di sesi podcast kita selanjutnya. Saya Hendrik dan Mas Dimas, kita izin pamit. Terima kasih.